Puji Tuhan, kita mengucap syukur buat kebahagiaan Tuhan hari ini. Tuhan baik dalam hidup kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan malam hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita pujikan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku dalam lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah. Haleluya,
naikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Rabaya syaralaya rarara. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi, sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Glory, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat malam hari ini, karena kasih dan kemurahan-Mu. Kembali kami ada semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan urapi, memberkati setiap anak-anak-Mu yang dengar firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan malam hari ini. Satu kesempatan yang indah jika kembali kita boleh ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat ya. Kita sama-sama tahu keadaan zaman yang semakin hari bukan semakin baik, semakin tidak baik. Nah, Alkitab jelas mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ada masa yang sukar, saudara. Dan malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan terambil dalam Matius 24 ya, ayat yang ke-13 saja ya. Itu perikopnya tentang akhir zaman ya, atau bait Allah akan didudukan tentang akhir zaman. Tapi kita baca yang 13 saja, demikian firman Allah. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat ya. Saudara, kalau saudara nanti bisa baca di rumah Matius 24 ya, ayat 1 sampai dengan yang ke-14,
Di situ tentang permulaan penderitaan, tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak sekali di situ dijelaskan ya. Tetapi saya potong saja sampai ayat 13, dikatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berarti ada indikasi ada juga orang yang tidak bisa bertahan karena ada penderitaan yang begitu sangat berat yang melanda umat manusia pada zaman itu sudah. Nah, Alkitab memberitahukan kita orang yang bertahan sampai pada kesudahannya yang akan menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bertahan dalam hal apa sehingga mereka dikatakan bisa selamat menghadapi masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar, saudara. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam Matius 10 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa sebagai orang percaya, tentu kita ini menjadi satu sasaran ya. Jadi satu sasaran iblis untuk dijatuhkan. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, orang percaya itu dikatakan sebagai garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Nah, dalam keadaan demikian, biarlah garam dan terang itu tetap nampak dalam hidup saudara. Ya. Kembali dalam Matius pasal 24, bertahan dalam hal apa? Yang pertama, menurut Matius 10 ayat 22, di situ dikatakan bahwa kamu akan dibenci, saudara. Mengapa mereka benci? Karena kita ini anak Tuhan, warga kerajaan surga. Sehingga ketika kita menghadapi intimidasi, dibenci orang, engkau harus tetap bertahan, saudara. Ya, ketika engkau dibenci atau diintimidasi atau mengalami diejek, dihina, itu engkau harus tetap bertahan. Karena dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 saya akan membacakannya ya. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-22, demikian firman Allah. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena siapa? Namaku, saudara ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan apa? Selamat. Berarti orang Kristen ini ada indikasi untuk dibenci, saudara. Dimanapun keberadaan orang percaya, itu pasti akan menerima apa yang namanya akan dibenci. Tetapi bersyukurlah ketika kau tetap bertahan dalam hal seperti itu, ya, bertahan dibenci, tak apa, saudara. Akan ada Yesus dalam hidup saudara. Aku harus tetap bertahan. Jangan lemah, jangan goyah, tetap bertahan. Karena Alkitab jelas mengatakan hanya orang-orang yang bertahan yang dalam hal itu, dia akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ya. Yang kedua apa, saudara? Supaya kita ini tetap bisa bertahan ya dalam itu semua. Ya, kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ya. Ibrani pasal yang 10 ya. Ibrani pasal yang 10, saudara ya. Ibrani pasal yang ke-10 saya akan membacakannya. Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-32 ya. Dikatakan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, siapa yang akan selamat? Dia bertahan dalam penderitaan. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, ya, engkau dibenci, engkau diejek, engkau banyak mengalami penderitaan, tetap bertahan. Saya percaya ketika kita tetap bertahan, Alkitab jelas mengatakan bahwa ingat akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Oleh karena apa? Kamu bertahan dalam perjuangan yang berat mempertahankan iman. Jangan iman saudara goyah dalam keadaan situasi yang semakin hari semakin tidak menentu ini, ya, tetap dikatakan engkau harus kuat, saudara. Bertahan dalam penderitaan apapun juga, karena ada keselamatan. Hanya orang-orang yang bertahan dalam penderitaan yang akan mampu untuk menerima mahkota yang daripada Tuhan. Ya, jadi apapun penderitaannya saudara alami, ya, tetap bertahan. Hiduplah dalam sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Ketika engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam hidup orang yang percaya. Karena Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan kamu, tidak akan meninggalkan kamu, ya, tidak akan membiarkan kamu seorang diri. Ya, artinya apa? Tuhan akan menyertai hidup saudara. Jadi yang kedua adalah engkau bertahan dalam pencobaan yang berat. Engkau bertahan dalam penderitaan yang berat. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kita lihat dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 ya, saya akan baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi yang ketiga saudara, ketika kita tetap bertahan dalam berbagai macam ujian, pencobaan dalam hidup ini, kok tetap bertahan. Jangan lemah, jangan goyah. Memang dalam dunia ini kita mengalami perjuangan iman kita, mempertahankan iman kita. Jangan lemah, jangan goyah. Alkitab memberitahu kita dalam Yakobus pasal 1:12 dikatakan berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Tetap bertahan. Ujian, pencobaan terjadi dalam hidup orang percaya. Engkau harus tetap bertahan. Engkau harus tetap kuat, saudara ya. Dikatakan bahwa sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa? Barang siapa yang mengasihi dia. Sekalipun ada cobaan apapun juga, saudara, tetap bertahan. Engkau akan menerima mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Dalam apapun sehari-hari kehidupan saudara hari-hari ini, tetap bertahan. Jangan goyah, jangan lemah iman saudara. Alkitab jelaskan hanya orang-orang yang bertahan yang akan menerima mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Sekalipun engkau dibenci, engkau pasti kuat. Sekali engkau menderita, dan engkau ikut akan Tuhan, engkau pasti akan kuat. Yang ketiga, sekali engkau mengalami berbagai macam pencobaan apapun juga, tetap bertahan. Tinggal sedikit waktu lagi, Tuhan engkau akan menerima upah yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, biarlah renungan singkat malam hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini atas firman-Mu. Bila hari-hari ini Tuhan, kami tetap bertahan dalam menghadapi apapun juga, sekalipun kami dibenci, sekalipun kami menderita Tuhan, sekalipun kami mengalami berbagai macam cobaan, kami tetap bertahan karena kami percaya hanya orang-orang yang bertahan yang akan menerima upah, yang akan tetap menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kekuatan atas setiap kami semua.
yang mendengar firman Tuhan malam hari, dimanapun mereka berada. Kami percaya Kau jangkau mereka dengan kuasa-Mu. Kau berikan kekuatan jika ada yang lemah, jika ada yang sakit, Kau jamah berikan kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang Kau limpahkan atas setiap kami semua. Kami berdoa, menyerahkan setiap yang mendengarkan firman Tuhan malam hari, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Kau jaga, Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu, pemeliharaanmu tetap ada atas setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur pada firman malam hari ini, Bapa, Engkau yang sudah menjamah dan memberkati kami semua. Kami serahkan segala doa dan permohonan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.